Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Nasya. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi analisis SWOT dari perusahaan umum Microsoft. Di sini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh anggota-anggota teman-teman saya dan juga artinya akan mempresentasikan materi tersebut bersama saya sendiri. Di sini ada Iwan, lalu ada Putri Fitriani, lalu ada Karina Putri Dewi Hardianto, dan saya sendiri Mbak Rizky Masya. Langsung saja ya teman-teman, kita ke materinya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang landasan teori, yaitu pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, strength, lalu kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat untuk bisnis atau bahkan proyek tertentu. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Untuk penjelasan yang tersendiri, kita mulai dari strength terlebih dahulu ya. Untuk strength itu adalah faktor internal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian, atau kelebihan lain yang mungkin diperoleh berkat sumber keuangan, citra, keunggulan di pasar, serta hubungan baik antara buyer dan supplier. Yang kedua, yaitu weakness. Itu faktor internal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor penghambat dapat berupa fasilitas yang tidak lengkap, kurangnya sumber keuangan, kemampuan mengelola, keahlian pasar, dan citra perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu opportunity, yaitu faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal mendukung tujuan dapat berupa perubahan kebijakan, perubahan persaingan, perubahan teknologi, dan perkembangan hubungan supplier dan buyer. Lalu yang terakhir yaitu threat atau ancaman, yaitu faktor eksternal yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor eksternal yang menghambat perusahaan dapat berupa masuknya persaingan baru, pertumbuhan pasar yang lambat, meningkatnya bargaining power dari para supplier dan buyer utama, perubahan teknologi, serta kebijakan baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari analisis SWOT. Yaitu sejarah analisis SWOT bermula dari Albert Humphrey yang mengembangkan analisis SWOT pada tahun 1960-an sebagai bagian dari proyek penelitian yang didalami oleh Fortune 500 perusahaan. Humphrey adalah seorang peneliti di Stanford Research Institute atau SRI di California, Amerika Serikat. Humphrey dan timnya mengumpulkan data dari sekitar 100 perusahaan dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Hasil analisis tersebut menemukan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja yang baik cenderung memiliki kekuatan internal serta peluang eksternal yang baik. Mereka juga menemukan bahwa perusahaan yang kurang sukses cenderung memiliki kelemahan internal dan ancaman eksternal yang kuat. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Karin. Silakan Mbak Karin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza. Di sini saya akan bantu memaparkan mengenai apa itu analisis SWOT. Oke. SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, di mana strength itu adalah sebuah kekuatan pada perusahaan, atau bisa itu diterapkan pada diri kita. Weakness itu adalah kekurangan, opportunity adalah kesempatan, dan threat adalah ancaman. Oke, kita akan bahas menurut para ahli. Analisis SWOT menurut para ahli, menurut Galafan 2014, analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, yaitu analisis untuk mendapatkan strategi yang berguna atau efektif yang diterapkan sesuai pasar dan keadaan publik saat itu. Peluang opportunity dan ancaman threat dapat dipakai untuk mengetahui lingkungan luar atau eksternal. Kemudian kekuatan strength dan kelemahan weakness yang didapatkan melalui analisis dalam perusahaan atau internal. Adapun menurut Freddy 2013, analisis SWOT adalah analisa yang dasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman threats. Jadi di mana analisis SWOT ini menurut para ahli itu sangat penting karena kita bisa memaksimalkan kekuatan dan peluang, dan kita juga bisa meminimalkan kelemahan dan ancaman. Jadi nanti
Kita akan belajar memilah di mana apa kekuatan kita, kelemahan kita, apa ancaman kita, dan juga apa peluang kita. Gitu ya. Selanjutnya adalah tujuan analisis SWOT. Nah, tujuan analisis SWOT itu adalah memudahkan pemetaan faktor-faktor penting. Jadi maksudnya ketika kita sudah mengetahui SWOT, kita akan tahu kekuatan kita itu di mana. Misalnya ketika kemarin pandemi sebuah perusahaan jasa ekspedisi. Nah, itu adalah sebuah kekuatan karena bisa membantu orang-orang untuk menyampaikan produk-produknya tanpa harus bertemu. Dan itu sebuah kekuatan juga karena mereka sudah ada di bidang ekspedisi. Termasuk peluang, itu juga opportunity ya, keadaan sedang pandemi, peluangnya. Jadi itu bisa mendongkrak kekuatannya. Karena keadaan pandemi, orang-orang semua ada di rumah, orang-orang semuanya ingin berbelanja hanya dari rumah sehingga membutuhkan ekspedisi. Lalu berikutnya memprediksi berbagai masalah yang mungkin timbul. Itu sudah jelas ketika nanti kita mendapatkan strength, kekuatan, kita mendapatkan opportunity, kita juga akan mendapatkan pengetahuan mengenai kekurangan kita, weakness kita, juga threat, ancaman kita. Apa sih ancaman dari luar sana? Kelemahan kita. Jadi kita itu sudah tahu kelemahannya dan ancamannya sehingga kita sudah bisa memprediksi apa saja yang akan muncul sehingga kita bisa menanggulanginya dari awal begitu. Lalu mengetahui posisi perusahaan di tengah pusaran persaingan. Tentu ya, ketika kita sudah mengetahui SWOT dari perusahaan kita jadi tahu, oh kelemahan kita di sini. Oh, kelebihan kita di sini. Jadi kita bisa bersaing lewat kelemahan kita, lewat kekuatan kita. Misalnya ekspedisi A itu dia hanya masih mencakup Jawa gitu. Sedangkan ekspedisi yang perusahaan yang kita miliki sudah bisa keluar Jawa. Nah, jadi kita tahu persaingan kita itu di bidang mananya. Tapi misalnya kekurangan kita itu kita harganya masih lebih tinggi dari ekspedisi yang lain. Jadi nanti kita bisa memutuskan dengan manajemen kira-kira solusi apa yang bisa menyaingi persaingan di luar sana. Berikutnya adalah memberi kesempatan untuk perusahaan berkembang lebih pesat. Itu sudah jelas ya, karena kita sudah tahu kekuatan kita apa, peluang kita apa, kelemahan kita apa, lalu tekanan di luar itu seperti apa. Jadi kita tahu mana yang bisa dikembangkan. Nah, karena misalnya seperti tadi ya, pihak ekspedisi, oh kita ini karena kebetulan sedang pandemi, lalu banyak orderan lewat online, lalu teknologi juga semakin berkembang, dan kita juga sudah memiliki kekuatan, misalnya sudah di luar Jawa bisa tercapai gitu ya, bisa tergapai oleh ekspedisinya kita. Jadi kita memiliki nih kekuatan dan lebih dikenal misalnya si ekspedisinya kita, jadi kita tahu nih mana yang bakal kita gembor, apa kita akan menambah cabang, apakah kita akan membuka kemitraan lebih banyak, atau seperti apa. Nah, ini kaitannya tadi dengan memudahkan pengambilan keputusan. Jadi ketika kita sudah mengetahui kondisi perusahaan kita seperti apa, jadi akan sangat mudah mengambil keputusan. Seperti misalnya tadi pihak ekspedisi ternyata ketika pandemi itu meningkat, berarti mengambil keputusan, berarti kita harus segera membuka berbagai cabang di daerah-daerah tertentu karena lonjakan kepeminatan semakin tinggi. Jadi berarti armada harus dinaikkan, armada harus ditambah seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan mengenai profil Mom Aiko Store. Mom Aiko Store berdiri sejak tahun 2019 dan bergerak dalam bidang fashion muslim. Mom Aiko Store memproduksi berbagai jenis fashion muslimah, di antaranya terdapat mukena dan juga homeware dan lain-lain. Adapun sistem yang dijalankan adalah bersifat kemitraan. Melihat fenomena para ibu rumah tangga yang terkena dampak pandemi COVID-19, memicu keinginan owner membangun sebuah wadah para ibu rumah tangga agar dapat berpenghasilan meski harus dalam rumah.
Dengan sistem kemitraan ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Mom iCostor mempunyai moto yaitu server with love, yang artinya melayani dengan sepenuh cinta, merupakan konsep kita dalam melayani para mitra juga konsumen, di mana kita berusaha memberikan pelayanan terbaik baik secara produk maupun pelayanan personal terhadap konsumen. Berikut visi dan misinya. Visi dari Mom iCostor ini memenuhi seluruh kebutuhan muslim dan muslimah dunia dengan kualitas terbaik di kelasnya serta memberikan pelayanan dengan cinta. Visinya itu yang pertama, memberikan pelayanan kepada konsumen dan mengedepankan asas etika syariah dalam jual beli. Yang kedua, memproduksi produk dengan bahan-bahan terbaik sesuai dengan kebutuhan berbagai macam konsumen. Yang terakhir, membuka peluang luas kemitraan di seluruh pelosok negeri maupun luar negeri, dan terus berinovasi menciptakan produk-produk baru dengan daya jual tinggi, juga memberikan garansi apabila tidak memenuhi ekspektasi konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan selebihnya akan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya, yaitu tentang analisis SWOT dari Mom iCostor. Yang pertama, dari segi strength, Mom iCostor dapat bersaing dalam masalah harga dan kualitas. Selain itu, perusahaan juga menyediakan berbagai varian produk yang memenuhi kebutuhan muslim gitu kan. Juga tersedia garansi 100% uang kembali jika memang terjadi kesalahan dari Mom iCostor itu sendiri, seperti kerusakan produk pada saat produksi atau dan lain sebagainya. Yang kedua, dari sisi weakness, jadi memang modal yang masih terbatas ya dari Mom iCostor dan masih kekurangan SDM yang berkompeten. Yang ketiga, dari segi opportunities, memang ya perkembangan umat muslim semakin meningkat baik dan dalam maupun luar negeri, dan itu memang sudah cocok sekali dengan Mom iCostor dengan perusahaan yang memang bergerak di bidang produksi fashion muslim. Yang terakhir itu dari segi trade ya, banyak brand lain yang muncul di pasaran dengan harga lebih murah di marketplace seperti Shopee, TikTok, Lazada dan sebagainya. Tapi walaupun itu memang tantangannya, itu tidak membuat Mom iCostor sendiri patah semangat. Malahan semakin membuat Mom iCostor semangat dan ingin menjadi salah satu fashion yang banyak digemari oleh muslim atau konsumen. Yang selanjutnya ya, kita simpulkan dari yang sudah dipaparkan awal sampai sekarang. Jadi kesimpulannya dari analisis SWOT terhadap Mom iCostor dapat diidentifikasi beberapa faktor atau kunci yang mempengaruhi kinerja dan posisi perusahaan dalam industri fashion muslim. Yang pertama, dari segi strength ya. Jadi kemampuan bersaing dengan harga dan berkualitas serta menyediakan opsi harga grosir, memberikan Mom iCostor keunggulan kompetitif dalam pasar. Dan diversifikasi produk dengan banyak warna membantu perusahaan memenuhi kebutuhan umat ya muslim yang beragam. Garansi uang 100% kembali mencerminkan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Untuk yang kedua, dari segi weakness, yang mana keterbatasan modal menjadi kendala dalam pengembangan perusahaan ya. Namun komitmen untuk menghindari pemodalan riba menunjukkan integritas perusahaan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.